Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Selalu diberikan berkah dan juga limpahan rahmat serta rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah dari Mas Wawan tentang cerita pendakian mereka ke Bukit Raya. Mungkin teman-teman semua masih ingat Mas Wawan dan juga Mbak Seri. Dan kali ini aku akan membawakan kisah dari sudut pandang Mas Wawan. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Wawan dan juga Mbak Seri tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Assalamualaikum Bro Dika. Kali ini saya Wawan mau melengkapkan cerita istri saya dengan sudut pandang yang saya alami. Saya lupa tanggal berapa waktu itu ketika saya sedang bekerja. Tiba-tiba saja istri saya menchat meminta izin untuk pergi mendaki bersama teman-temannya. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung menelpon istri saya Seri. Pada awalnya, saya melarang keras untuk ia mendaki lagi. Karena memang terakhir waktu dia mendaki bersama saya, setibanya di kos, ia langsung drop dan juga harus dirawat di rumah sakit. Namun, usaha saya untuk melarang nampaknya sia-sia. Dan dengan sedikit drama, saya pun pada akhirnya mengizinkan dengan syarat saya harus ikut pada pendakian tersebut. Pada hari H, pada akhirnya saya pun tiba di Pino sekitar jam 7 pagi. Lumayan lama saya menunggu di sana. Dan sekitar jam 2 siang, pada akhirnya mereka pun datang. Awalnya, saya mengira hanya 2 orang yang ikut. Namun ternyata rombongan ini cukup banyak, yaitu istri saya beserta dengan 5 orang temannya. Saya pun langsung bertanya kepada mereka semua, apa alasan mereka semua ingin ikut mendaki. Dan mereka pun menjawab, hanya pengen tahu aja gimana rasanya mendaki. Dan menurut istriku, katanya mendaki itu seru dan juga asik. Sontak, aku langsung menatap tajam kepada istriku pada saat itu. Dan aku langsung berkata dalam hati, dia pikir mendaki itu asik dan juga seru. Bener-bener nih ya bocah, gak ada kapoknya. Langsunglah kami berangkat pada saat itu. Dan setelah menggunakan speedboat lumayan lama, pada akhirnya kami pun sampai di desa. Di sana kami langsung mencari mobil charteran untuk menuju base camp yang ada di desa Rantau Malam. Dan setibanya di sana, kami langsung mencari penginapan untuk beristirahat pada malam itu. Sesampainya di penginapan, saya pun langsung menyuruh mereka semua untuk istirahat di kamarnya masing-masing. Sementara saya sendiri pada saat itu ingin berkeliling kampung sejenak. Dan ternyata kampung ini dihuni oleh mayoritas suku Dayak. Ketika saya ingin pergi ke salah satu warung yang ada di depan penginapan, tiba-tiba saja saya merasa ada seseorang yang memanggil. Lalu, refleks saja saya langsung menoleh ke arah panggilan tersebut. Namun, tidak ada satu orang pun yang saya jumpai di sana. Merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres, saya pun mengurungkan niat saya untuk pergi ke warung dan segera kembali ke kamar saya pada malam itu. Setibanya di kamar, saya melihat istri saya sudah tertidur pulas pada malam itu. Namun, saya langsung membangunkannya dan menyuruhnya mandi pada malam itu.
Setelah itu kami langsung sholat berjamaah. Namun setelah sholat saya tidak langsung menyuruhnya tidur. Saya mengajak dia ngobrol sejenak. Saya lalu berkata untuk mengingatkan teman-temannya karena yang kami akan lalui bukan hanya sekedar camping, namun kami akan melintasi hutan rimba Kalimantan. Lalu istri saya menjawab, "Tenang aja bang, semua udah di briefing kok sebelum berangkat tadi," ujarnya kepadaku. Keesokan paginya, sekitar jam 10 pagi, kami mulai mendaki. Saya selalu mengingatkan pada mereka semua untuk selalu berhati-hati serta fokus. Dan tidak lupa juga untuk permisi apabila mereka semua ingin buang air kecil. Namun sebenarnya, dari pos Simaksi menuju ke pos 1 ini, saya sudah banyak sekali melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Namun, saya masih acuh karena saya rasa mereka tidak mengganggu. Sekitar 4 jam perjalanan, pada akhirnya kami pun tiba di pos 1. Ya memang, kami tidak bisa berjalan cepat karena saya pribadi harus mengimbangi mereka-mereka semua yang baru mendaki pada saat itu. Cukup lama kami beristirahat di pos 1. Lalu, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Baru saja melangkah dari pos 1 menuju ke pos 2, saya sudah melihat kembali penampakan seorang nenek yang sedang duduk membelakangi saya. Namun, kembali saya abaikan karena saya rasa ia tidak mengganggu. Dan ketika lagi menikmati perjalanan, saya pun dikagetkan dengan istri saya yang teriak sambil istighfar. Sontak saya pun langsung bertanya kepadanya, "Ada apa?" tanyaku kepada mereka. Namun, belum lagi pertanyaanku dijawab, dua teman istriku pada saat itu langsung lari ke arah atas duluan. Sontak aku langsung menoleh ke belakang, dan ternyata aku melihat ada sosok tuyul yang sedang terbang mengikuti kami pada saat itu. Sontak aku langsung bergumam dalam hati, "Astagfirullahaladzim, masih pagi ini loh." Namun, ada yang aneh pada saat itu. Apabila dua orang teman istriku yang wanita ini lari ke atas karena ketakutan, beda halnya dengan 3 orang lelaki teman istriku ini. Mereka malah kompak mentertawakan sosok tuyul tersebut sambil membulinya. Melihat hal itu, saya hanya bisa tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Setelah itu, saya mengajak mereka kembali untuk berjalan karena kami semua ingin mengejar 2 orang wanita yang telah berlari duluan ke atas. Dan setibanya kami di tempat 2 orang wanita tersebut, saya langsung mengajak mereka untuk kembali berjalan. Namun, mereka menolak dengan alasan ingin istirahat sebentar di tempat itu. Saya pun lantas menuruti apa yang mereka inginkan. Di sana, saya mengajak mereka semua untuk sholat zuhur berjamaah pada saat itu. Dan setelahnya, kami pun kompak untuk ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja istri saya meminta untuk diantarkan buang air kecil pada saat itu. Saya pun langsung menemaninya untuk buang air kecil. Dan saat istri saya sedang buang air kecil, saya asik memperhatikan kanan dan juga kiri saya pada saat itu. Pada saat itu, mata saya terfokus ke suatu benda yang berbentuk seperti pohon. Namun, itu bukanlah pohon, melainkan sosok hitam yang sedari tadi sedang asik memperhatikan kami. Menyadari hal itu, saya pun langsung menyuruh istri saya untuk bergegas buang air kecil pada saat itu. Lalu, setelahnya, kami langsung kembali ke rombongan yang ada. Dalam perjalanan kami menuju ke rombongan kami, tiba-tiba saja kembali saya melihat nenek-nenek yang sedari tadi telah duduk. Ia terlihat melambai-lambaikan tangannya ke arah kami sambil
menatap kami dengan mata yang begitu tajam. Saya langsung flashback ke 1 tahun yang lalu, di mana sosok inilah yang pernah mengganggu istri saya di sekitar pos 2. Saya pun langsung berkata dalam hati, "Kalau kamu mau ganggu, jangan ganggu istri saya ataupun teman-temannya. Ganggu saya saja." Dan seketika, sosok nenek itu pun langsung menghilang. Setelah beristirahat cukup lama di tengah jalur tersebut, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan setibanya di pos 2, kami pun pada akhirnya kemalaman. Di sana, saya mengajak mereka untuk lanjut ataupun ngecamp di sini. Mereka semua pun kompak menjawab untuk ngecamp di pos 2 saja. Saya pun menurutinya. Lalu, teman-teman lelaki dari istri saya mendirikan tenda pada saat itu, serta beberapa wanita juga memasak pada malam itu. Namun tidak dengan istri saya. Dia malah bersender di sebuah pohon lalu ketiduran. Padahal sudah saya ingatkan, jangan asal tidur di tempat yang sembarangan. Setelah tenda jadi, saya pun langsung mencari ranting pohon untuk membuat api unggun. Setelah lumayan lama mengumpulkan beberapa ranting, pada akhirnya saya pun sibuk membuat api unggun pada saat itu. Namun, tiba-tiba saja saya melihat istri saya bangun dan bergerak menuju ke arah saya sambil ngomel-ngomel tidak jelas. Sontak hal itu membuat saya heran. Lalu, saya mencoba melihat ke arah tempat istri saya tadi tidur. Dan ternyata, tempat ia tidur tadi bukanlah sebuah pohon, melainkan sosok hitam yang sedari tadi mengawasi kami. Melihat hal itu, saya pun hanya bisa menyuruh istri saya untuk masuk ke dalam tenda sambil berpesan agar tidak tidur kembali. Dan nanti saya akan panggil apabila makanan telah siap. Setelah beberapa saat, pada akhirnya makanan pun siap. Saya pun langsung memanggil-manggil istri saya untuk kembali makan. Namun, ia sangat susah sekali dipanggil. Dan setelah berusaha beberapa kali, pada akhirnya ia pun terbangun. Dengan wajah kusutnya, ia pun menghampiri kami untuk makan malam pada malam itu. Setelah acara makan malam selesai, saya pun menyuruh mereka semua untuk istirahat. Karena memang mereka semua sudah kelelahan dalam perjalanan ini. Namun, pada saat itu saya tidak langsung masuk ke dalam tenda. Saya lebih memilih untuk duduk di depan api unggun sambil menikmati secangkir kopi. Pada saat saya sedang bersantai, ternyata teman dari istri saya bernama Cece pun belum tidur. Ia lantas menghampiriku dan juga mengajak saya ngobrol pada malam itu. Dalam obrolan ini, kami asik membahas tentang sosok-sosok yang telah mengganggu kami. Baik dari yang kami temui di perjalanan waktu kami menuju ke arah base camp, sampai sosok tuyul dan juga nenek-nenek. Saya mengingatkan kepada Cecep agar ia bisa menjaga omongannya. Namun, Cecep membalas. Ia berkata seperti itu karena ia merasa diganggu. Dan apabila sosok-sosok itu tidak mengganggu, maka ia tidak akan berkata sompral kepada mereka semua. Lantas, saya pun hanya berkata terserahlah, selagi itu masih dalam batas kewajaran. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Lumayan lama kami ngobrol berdua pada malam itu. Dan pada akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali ke tenda masing-masing. Dan langsung melewati malam dengan aman. Pagi harinya kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya kami pun tiba di pos 3. Pada saat itu, target kami adalah untuk sampai puncak pada malam hari dan ngecamp di sana. Di pos 3 ini lumayan lama kami beristirahat karena memang pada saat itu kami semua sudah kelelahan. Di pos 3 ini, saya melihat istri saya sangatlah gelisah. Ia acap kali terlihat menoleh ke kanan dan juga ke kiri.
Saya pun yang tahu akan kejadian yang pernah ia alami di pos 3 ini segera menegurnya agar ia tidak mencari keberadaan dari sosok yang pernah mengganggunya pada waktu dulu. Lantas, benar saja, sosok itu tiba-tiba saja muncul. Ya, sosok kuntilanak yang pernah meneror kami di pos 3. Namun, bedanya, kali ini sosok itu tidak menggunakan baju merah, tapi menggunakan baju putih yang begitu lusuh. Menyadari hal itu, saya pun langsung membaca doa yang bisa saya baca pada saat itu. Namun kembali, 3 orang lelaki teman istri saya ini malah mentertawakan serta membuli kuntilanak yang menampakkan dirinya pada siang itu. Sontak hal itu membuat saya salut kepada mereka. Memang benar, usia mereka jauh di bawah saya, tapi mental mereka bisa dikatakan luar biasa. Tak lama berselang, sosok kuntilanak itu tiba-tiba saja menghilang. Namun, teror belum usai. Kini malah muncul sosok pocong yang ada di pos 3 ini. Melihat kejadian itu, sontak kembali saya pun membaca doa. Dan alhamdulillah tak berselang lama, sosok pocong itu pun tiba-tiba saja menghilang. Setelah kejadian itu, saya lantas mengajak teman-teman ini untuk kembali berjalan. Kami pun kembali memulai petualangan ini. Dan pada akhirnya, kami pun tiba di pos 4. Pada awalnya, saya ingin ngajak mereka semua untuk ngecamp di atas pos 4. Karena di pos 4 ini tidak mungkin kami mendirikan tenda. Di sana banyak sekali hewan lintah serta kelembapan yang begitu tinggi, membuat kami semua memutuskan untuk lanjut berjalan. Setelah mendapatkan space yang lumayan bagus, pada awalnya saya ingin mengajak mereka ngecamp di atas pos 4 karena memang hari sudah semakin gelap. Namun, karena saya berpikir kalau kami ngecamp di tempat ini, menuju ke puncak masihlah sangatlah jauh. Lalu saya pun memutuskan untuk mengajak mereka semua kembali berjalan. Dan pada akhirnya mereka pun setuju. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan ini walaupun hari mulai gelap. Pos demi pos kami lalui pada malam itu. Entah di pos berapakah kami mendapatkan gangguan, saya lupa. Namun, jelas sekali dalam ingatan saya pada saat itu, hampir semua sosok makhluk penghuni gunung menunjukkan eksistensinya kepada kami. Bahkan, 2 orang wanita dari teman istri saya sudah syok pada saat itu. Jelas sekali pada saat itu saya ingat kalau istri saya yang terus berjalan menunduk karena saya menutupi pandangannya tiba-tiba dihampiri oleh salah satu sosok makhluk berwarna putih. Sontak saya langsung memeluknya dan makhluk itu pun langsung terpental. Istri saya yang heran melihat hal itu langsung berusaha melepaskan pelukannya dan mendorong saya. Melihat kejadian itu, langsunglah istri saya pingsan seketika di tempat. Hal itu membuat semua teman-temannya pada bengong. Lantas saya memanggil mereka untuk minta tolong dibawakan carrier. Karena saya berniat untuk menggendong istri saya menuju ke arah puncak. Setelah berjuang dan bersusah payah, pada akhirnya kami pun tiba di pos terakhir. Di sana, kami langsung mendirikan tenda untuk beristirahat. Namun, saya masih saja sibuk mengurusi istri saya yang masih pingsan. Dan setelah saya oleskan kayu putih, ia pun pada akhirnya sadar. Pada awalnya, saya ingin ngomel kepada dia. Namun, karena tidak tega melihat ia yang begitu ketakutan, pada akhirnya saya pun langsung menyuruhnya untuk istirahat ke dalam tenda. Pagi pun tiba. Setelah kami semua menunaikan sholat subuh,
kami pun langsung kembali berjalan menuju ke arah puncak. Dan alhamdulillah, kami pun sampai di puncak Bukit Raya ini, yang termasuk dari Seven Summit yang ada di Indonesia. Nampak jelas sekali, tangis, haru, dan juga rasa bahagia terlihat dari semua rombongan yang aku bawa pada hari ini. Membuat hal itu terasa begitu bahagia bagi diriku pribadi. Setelah puas menikmati pemandangan yang ada di puncak dan bertemu beberapa pendaki yang baru sampai, saya pun memutuskan untuk mengajak rombongan ini kembali turun. Dan pada akhirnya kami pun kembali berjalan turun di pagi itu. Di perjalanan ini, pada awalnya semua terasa aman-aman saja, hingga pada akhirnya kami tiba di pos 4. Kembali di sini, saya merasakan kalau banyak sekali sosok yang memperhatikan kami semua. Namun, saya masih mencoba untuk acuh akan hal tersebut. Setelah melewati pos 4 ini, kami pun kembali berjalan. Di perjalanan ini, tiba-tiba saja saya merasakan ingin buang air kecil. Segeralah saya melipir sedikit ke pinggir jalur untuk membuang hajat. Namun, belum sempat saya membuang hajat, tiba-tiba saja salah seorang wanita teman istri saya berteriak memanggil saya. "Bang, bang, si Nyai kesurupan." Sontak, hal itu membuat saya kaget. Segera saya bergegas berlari menuju ke arah mereka karena saya khawatir terjadi apa-apa nanti. Setibanya di sana, saya langsung melihat keadaan istri saya. Ia nampak sudah terbaring dan sesekali menangis dan juga tertawa. Cecep mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang merasuki tubuh dari istri saya. Namun, sosok itu tidak menghiraukannya. Malah ia langsung mencekik ke leher Cecep pada saat itu. Dalam kebingungan tersebut, saya sontak membaca doa agar sosok itu mau keluar. Sembari saya mencoba menampar-nampar pipi dari istri saya. Namun, hal itu tetap saja tidak berguna sama sekali. Dan kebetulan, pada akhirnya ada salah satu rombongan dari bawah menuju ke atas yang tiba menghampiri kami pada saat itu. Mereka pun langsung bertanya tentang apa yang terjadi kepada kami. Saya pun lantas menjelaskan perihal yang terjadi kepada istri saya. Namun, naasnya, 4 orang dari rombongan tersebut ternyata non-muslim. Dan mereka semua tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh dari istri saya ini. Tapi, alhamdulillah, 2 orang dari rombongan tersebut ternyata seorang muslim. Mereka langsung saja menepuk pundak dari istri saya. Dan sontak, ia pun kembali sadar, walau kini tubuhnya terkulai lemas. Nama kedua pendaki tersebut adalah Mas Alwi dan juga Mas Faisal. Masih saya ingat sampai sekarang. Kalau Mas Alwi dan juga Mas Faisal mendengarkan cerita ini, saya Wawan sangatlah berterima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Mas Alwi dan teman-teman. Semoga saja kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Dan pada akhirnya, sekitar jam 1 malam kami pun tiba di base camp. Dan akhirnya juga pada keesokan hari kami pun langsung pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah saya. Nanti kisah selanjutnya masih ditulis ya, dan belum sempat melanjutannya karena memang kesibukan kerja saya yang membuat saya jarang pegang HP. Buat Mas Dika, jika ada kata-kata yang salah atau kurang lengkap, sekiranya mohon diperbaiki. Maklum, saya Wawan bukanlah seorang penulis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih buat Mas Wawan dan juga istrinya Mbak Seri berserta teman-temannya karena sudah mau membagikan kisahnya di channel Kisah Hororku. Semoga saja kisah selanjutnya bisa cepat selesai ya Mas Wawan. Saya tunggu. Dan buat teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Wawan, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar kami lebih bersemangat dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terapi merinding selesai.